Gugatan ke Mahkamah Konstitusi oleh pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud meminta Pilpres diulang tanpa mengikut-sertakan paslon 02. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka pun angkat bicara. Mungkinkah MK memutuskan Pilpres 2024 diulang? Kita diskusi. Gugat-menggugat hasil pemilu tentu lazim dilakukan. Dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi merupakan jalur terakhir bagi peserta pemilu yang tidak puas dengan hasilnya. Paslon 1 dan 3 juga sudah menyerahkan berkas gugatan ke MK. Salah satu poin yang ramai adalah soal Pilpres ulang tanpa diikuti pasangan Prabowo Gibran. Mungkinkah gugatan kali ini dikabulkan? Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Ya, sekali lagi, kalau ada yang kurang berkenan, silakan melalui jalur-jalur yang sudah ada, ya. Kan sudah ada mekanismenya sendiri-sendiri, ya. Itulah respon santai dari Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menanggapi kubu paslon 1 dan 3 yang meminta Pilpres diulang tanpa diikuti pasangan Prabowo Gibran. Gini isi gugatan lengkapnya. Timnas Capres Anies Mohaimin mengajukan 9 gugatan. Beberapa poinnya adalah menyatakan batal keputusan KPU soal pemilu 2024 termasuk Pilpres dan Pileg. Mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran, meminta MK membatalkan penetapan nomor urut calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran, dan meminta Pilpres ulang tanpa diikuti paslon 2. Paslon 3 juga tidak jauh berbeda, yaitu membatalkan hasil Pilpres dan meminta pemilihan ulang di seluruh Indonesia yang hanya diikuti paslon 1 dan 3 saja. Wajar nggak sih ada gugatan yang meminta pemilu ulang? Itu adalah hak dari kubu 01 untuk mengatakan bahwa ingin pemilu ulang tanpa Gibran. Tetapi memang mungkin bagi Gibran, bagi kubu 02 juga sesuatu yang aneh seperti itu. Tapi sekali lagi ini kita sedang berproses di Mahkamah Konstitusi. Kita tunggu saja hasilnya seperti apa. Karena bagaimanapun kita kawal MK agar bekerja dengan baik, bekerja dengan profesional, dan kita harapkan mereka juga hakim-hakimnya berjiwa negarawan, tidak memutuskan berdasarkan kepentingan, tapi memutuskan berdasarkan kepada keadilan seperti itu. Memang sejak pemilu 2004 yang presidennya dipilih langsung, pihak yang kalah pasti menggugat ke MK. Tahun 2004, ini pasangan Wiranto dan juga Salahuddin Wahid mengajukan gugatan ke MK untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara Capres dan Cawapres yang memenangkan SBY JK serta menuntut penghitungan suara ulang. Tahun 2009 ini ada dua paslon yang kalah perolehan suara, yaitu Megawati Prabowo dan JK Wiranto, juga mengajukan gugatan ke MK atas kemenangan SBY Budiono. Mereka mengklaim menemukan suara ganda dan mempersoalkan data DPT berubah 2 hari sebelum pemungutan suara. Nah, 2014 Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Rajasa mengajukan gugatan ke MK usai memperoleh suaranya kalah dari Jokowi JK. Dalam gugatannya, mereka mempersoalkan 52.000 dokumen hasil rekapitulasi pemungutan suara yang invalid. Di tahun 2019, Prabowo dengan Sandiaga Uno mengajukan gugatan ke MK setelah hasil penghitungan suara KPU memutuskan Jokowi Maruf Amin unggul dalam Pilpres 2019. Di sini, paslon Prabowo Sandi menyerahkan 51 alat bukti kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif di pemilu 2019. Fakta dari rangkaian pengajuan gugatan Pilpres 2004 sampai 2019 lalu, hasilnya sama. Semua gugatan yang diajukan tidak dikabulkan MK. Kenapa? Tidak bisa kita sekedar melihat apa yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dari tahun 2004. Yang jelas semua punya situasi yang berbeda. Jika kemudian para pihak atau para pemohon bisa membuktikan problematika penyelenggaraan pemilu kita yang mengubah hasil, misalnya dengan menggunakan
pelanggaran azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu, lalu menjelaskan angka-angka apa saja yang dirugikan dari proses penyelenggaraan pemilu tersebut, dari tidak adilnya atau tidak mandirinya penyelenggara, dari proses yang tidak berkepastian hukum, tidak efektif dan efisien, menabrak nilai-nilai yang menjadi prinsip penyelenggaraan pemilu, terutama jujur dan adil. Itu tentu saja akan dapat mengubah hasil. Situasinya bisa berbeda, meski ada juga yang mengatakan gugatan akan sulit dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi karena Pilpres kali ini cukup jauh selisih suaranya. Jumlah perbandingannya sangat besar dengan kubu 03, 02 sangat jauh menangnya. Lalu dengan 01 juga 02 unggul juga, jauh juga. Bahkan jika digabungkan pun 01 dengan 03 juga tidak mengalahkan 02. Nah, dari 2 poin itu saya mengatakan ya, dari poin bahwa pertama harus bisa membuktikan TSM, yang kedua bahwa selisihnya harus kecil, harus sedikit. Dari situ juga agak berat memang kubu 01, 03 untuk bisa memenangkan gugatan. Tetapi sekali lagi apapun itu kita tunggu saja keputusan dari MK. Ya, gimana pun juga kita harus tunggu akan seperti apa putusan MK terkait sengketa pemilu 2024. Yang pasti, palu hakim harus condong kepada keadilan, bukan kepentingan. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.